Apa kabar teman-teman? Dalam video ini kita akan mengupas setiap lapisan detail yang membentuk proses manufaktur modern, mulai dari konsep hingga kenyataan. Pada gambar teknik, tidak hanya sebuah cetakan visual, tetapi kunci untuk mengartikan bahasa persis dalam dunia pembuatan produk. Bersama-sama kita akan menjelajahi bagaimana gambar teknik memberikan fondasi untuk pemahaman yang mendalam dan presisi dalam setiap langkah-langkah produksi, dari toleransi, dimensi, hingga simbologi khusus manufaktur. Video ini akan membimbing Anda melalui rahasia memastikan setiap sudut dan dimensi terwakili dengan sempurna. Siapkan diri Anda untuk terjun ke dalam dunia di mana setiap garis memiliki arti dan setiap simbol menceritakan kisah produksi yang presisi. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita teruskan perjalanan ini dan ungkap keajaiban gambar teknik manufaktur bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah awal dalam menggunakan Inventor. Yang pertama yaitu pilih opsi New di pojok kiri atas Inventor untuk memulai proyek baru, dan tentukan jenis proyek seperti part assembly dan drawing. Kemudian yang kedua adalah klik Start 2D Sketch di pojok kiri atas. Kemudian yang ketiga adalah pilih XY Plane. Kemudian langkah yang keempat yaitu bisa menggunakan bagian-bagian yang ada di dalam AutoCAD Inventor seperti line, circle, arc, rectangle, fillet, text, dan lain-lain. Kemudian langkah yang kelima, silakan membuat sketch 2D yang telah disesuaikan atau yang kalian inginkan. Kemudian langkah yang terakhir atau yang keenam adalah setelah selesai menggambar 2D sketch yaitu klik finish sketch pada pojok kanan atas dan mengesave file yang baru saja dibuat, dan pastikan hasil dari 2D sketch tadi berukuran satuan milimeter. Yang pertama yaitu ada perintah sketch grid. Untuk perintah yang pertama ada line dan spline. Line berfungsi membuat garis lurus, sedangkan spline untuk membuat garis kurva dengan titik poin tertentu. Ada dua jenis titik poin untuk membuat spline line, yaitu titik poin control vertex dan titik poin interpolation. Selain spline terdapat juga bridge curve dan equation. Yang kedua selanjutnya ada circle. Circle fungsinya untuk membuat lingkaran. Di sini terdapat tiga cara dalam pembuatan lingkaran, yaitu center point circle, tangan circle, dan ellipse. Untuk selanjutnya ada arch. Fungsinya untuk membuat garis busur. Di sini terdapat tiga cara dalam membuat arch, yaitu 3 point arch, tangan arch, dan center point arch. Yang saya contohkan ada 3 point arch. Yang selanjutnya ada fillet dan chamfer. Fillet berfungsi untuk membuat pertemuan antara dua garis atau line atau busur arch menjadi cembung atau cekung. Kemudian chamfer berfungsi untuk pertemuan antara dua garis menjadi miring dan spesifikasi tertentu. Selanjutnya ada point, fungsinya untuk membuat titik lubang dan untuk sekedar membuat poin referensi pada sketch. Yang selanjutnya ada teks, fungsinya untuk membuat sketch berupa tulisan seperti angka, huruf, dan simbol. Yang selanjutnya lagi ada protect geometri. Ini yang terakhir. Protect geometri dapat pula disebut objek bantuan atau sebagai referensi dalam membuat sketch. Referensi biasanya berupa edges atau face. Selain alat-alat draw, terdapat pula alat tumbak pattern. Tentu ada modifikasi draw sebagai berikut. Yang selanjutnya yang B, perintah sketch pattern dan modify. Yang pertama ada mirror, fungsinya untuk membuat duplikat objek dan referensi garis cermin. Hasil objek mirror simetris terhadap objek aslinya.
Yang kedua ada rectangle pattern, fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan pola lurus. Dengan rectangle pattern kita akan lebih menghemat waktu tanpa membuat objek satu persatu. Yang selanjutnya ada circular pattern, fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan pola melingkar. Circular pattern biasanya digunakan untuk membuat lubang baut. Offset, fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari objek asli dengan jarak sama pada semua sisinya. Yang selanjutnya ada extend, fungsinya untuk menutup dan menyambung line, arch, plane pada sket yang terbuka. Yang selanjutnya ada trim, fungsinya untuk memotong line, arch, dan spline pada objek yang saling berpotongan. Selanjutnya ada split, fungsinya untuk membagi line, arch, dan spline menjadi dua bagian dengan bantuan objek potong. Selanjutnya ada move. Move fungsinya untuk memindahkan objek ke posisi yang diinginkan. Selanjutnya ada copy, fungsinya untuk menduplikat objek. Ini ada scale, fungsinya untuk membuat skala objek lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya ada rotate, fungsinya untuk memutar objek ke posisi yang diinginkan. Dan yang terakhir ada stretch, fungsinya untuk menarik bentuk objek ke posisi yang diinginkan. Untuk selanjutnya ada perintah sketch constraint. Yang pertama ada perpendicular, fungsinya untuk membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Yang kedua ada paralel, fungsinya untuk membuat dua garis menjadi sejajar. Yang ketiga ada tangan, fungsinya untuk membuat garis dan garis busur arch menjadi bersinggungan. Yang keempat ada coincident, fungsinya untuk membuat dua poin bersinggungan. Yang kelima ada concentric, fungsinya untuk membuat dua lingkaran atau arch menjadi satu titik pusat. Selanjutnya ada collinear, fungsinya untuk membuat dua garis menjadi saling berhimpit. Ada equal, fungsinya untuk menyamakan ukuran project. Selanjutnya ada horizontal, fungsinya untuk membuat garis menjadi horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Yang kesembilan ada vertikal, fungsinya untuk membuat garis dan menjadi vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. 10 ada fix, fungsinya untuk membuat objek dalam sketch akan terkonstrain secara otomatis terhadap constraint system. Yang ke-11 ada show constraint, fungsinya untuk menampilkan constraint pada geometri yang kita pilih. Yang ke-11 ada general dimension, fungsinya untuk membuat ukuran pada sketch. Ukuran akan mengendalikan dan mempermudah dalam mengubah bentuk sketch. Yang terakhir ada auto dimension, fungsinya untuk membuat garis ukur secara otomatis. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat etiket di software AutoCAD. Yang pertama, pencet New Drawing. Yang kedua, pencet Default Border. Yang ketiga, pencet Ancillars. Yang keempat, pencet Sheet 1. Pencet bagian kanan, mouse kanan pada bagian gambar. Lalu pencet tanda panah drawing resolution, lalu pilih border, tanda panah, lalu pilih default border. Habis itu pencet
kanan pada mouse. Nah, ini gambar garis tepi pada etiket, lalu pencet tanda panah pada title blood, lalu ansi large lagi. Nah, ini di sini muncul kolom buat pengisian nama, NIM, jenis tugas, sama project apa yang kita kerjakan. Contoh semisal kita menggambar baut. Nah, itu nanti di situ akan diterangkan bagaimana cara kita membuat baut, cara menggambar baut. Oke, baik, terima kasih.